Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun berada. Kabar gembira datang dari Bumi Sidoarjo, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo menyelenggarakan inaugurasi pengukuhan pengurus cabang Ansor Sidoarjo dengan tema Dikdaya Digital Economic. Acara yang digelar pada hari Ahad, 20 Juli tahun 2025, bertempat di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor, di jalur Ansor, Banser, dimanapun kalian berada. Kali ini kita berada di acara inaugurasi PCGB Ansor Sidoarjo. Kita akan meliput bagaimana proses pelantikan PCGB Ansor Sidoarjo, gimana prosesnya untuk acara-acara kegiatan ini berjalan. Saksikan di channel kita. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu dari, entah itu dari ranting mana, pasti langsung kita sidak aja ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ranting mana? Dari ranting Wangsan. Wangsan. Boleh kita mewawancarai jenengan sekedap? Siap. Apa makna dan tujuan utama dari kegiatan inaugurasi hari ini? Yang jelas pada malam hari ini kita akan melaksanakan dari pimpinan cabang akan melaksanakan pelantikan kader-kader terbaik PC Ansor Sidoarjo. Yang jelas seperti itu, dan juga nantinya dari teman-teman kader itu akan tetap PC akan tetap terus memberikan yang terbaik kepada kader-kader di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Apa harapan jangka panjang PCGB Ansor terhadap kader-kader yang baru dilantik hari ini? Untuk jangka panjang dari kader-kader PC hari ini yang sedang dilantik, harapan kita dari seluruh pimpinan ranting ataupun perwakilan pimpinan ranting, yang jelas kita mengharap akan adanya kegiatan yang konkret, program yang konkret terhadap ranting-ranting dan PAJ-PAJ seluruh Kabupaten Sidoarjo. Siap. Matur nuwun sangat. Siap. Ketua. Siap. Terima kasih. Oke sahabat, nanti kita akan lanjut lagi, saksikan channel kita di channel PAJ Sedati. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir dalam acara ini para tokoh penting Gerakan Pemuda Ansor dari berbagai tingkatan yang siap membawa semangat baru dan memperkuat peran kader Ansor dalam menjawab tantangan era digital. Dengan mengusung semangat transformasi digital, Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo siap menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi umat berbasis digital, sekaligus memperkuat ideologi kebangsaan di tengah perkembangan zaman. Langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama sinten? Udin Fakhru Sofiantoni. Ngapunten, boleh minta waktunya sebentar? Siap. Untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Apa makna dan tujuan utama dari kegiatan inaugurasi hari ini? Siap. Ini adalah mikot ya. Bahasanya ketua itu, ini mikot awal pergerakan kita. Jadi dari awal inaugurasi ini kita bisa menentukan arah tujuan pergerakan kita. Makanya kita buat dengan semarak, dengan tema yang sudah dibuatkan, digital dikdaya ekonomik. Semoga harapan PC Ansor Sidoarjo bisa lebih jaya dan bisa bersinergi dengan PAJ se-Kabupaten Sidoarjo. Apa harapan jangka panjang PCGB Ansor Sedati terhadap kader-kader yang baru dilantik? Iya, harapan kita untuk kader-kader yang baru dilantik bisa menyebar dan bisa merangkul seluruh anggota Ansor untuk kaderisasi dan pergerakannya tidak monoton dengan siar-siar yang biasanya kita coba dengan siar-siar yang lain. Seperti itu. Siap, terima kasih atas waktunya, Darul. Salah penting dalam struktur kepengurusan Ansor, peran kebanseran menjadi bagian vital yang tidak terpisahkan. Banser atau Barisan Ansor Serbaguna merupakan badan semi-otonom di bawah GP Ansor yang bertugas dalam bidang pengamanan, sosial kemasyarakatan, kebencanaan, hingga bela negara. Dalam kepengurusan GP Ansor, Banser menjadi pelaksana teknis di lapangan, dengan struktur yang terintegrasi melalui Komando Satkoryan, Satkocap, hingga Satkorwil.
Mereka bertugas langsung di bawah arahan Ketua GP Ansor sesuai tingkatan. Keberadaan Banser dalam kepengurusan Ansor tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi merupakan garda depan organisasi yang siap menjaga nilai-nilai keislaman, ke-NU-an, dan kebangsaan. Assalamualaikum, Dan Yasir. Salam. Boleh minta waktunya sebentar? Siap. Peran utama pendidikan di dalam struktur Banser khususnya di lingkungan GP Ansor Sidoarjo. Kabiro. Iya. Ya. Di strukturan Kabiro ini di mana Banser ini mengetahui dan tentang kebanseran melalui Ditlasar pendidikan dasar. Karena apa? Banser ini tanpa ada pendidikan tidak mengetahui apa sih Banser itu. Hanya tahunya Ansor. Tapi kalau Banser kalau tidak ada pendidikan melalui Ditlasar itu mengantar mana kebanserannya itu masih kurang. Sehingga dari Kabiro Kabupaten Sidoarjo mengadakan Ditlasar, Sisbalan dan lain sebagainya. Intinya Banser harus mengikuti pendidikan dasar yang berupa Ditlasar. Di mana Ditlasar itu biar Banser pemula itu mengetahui apa sih Banser dan tugas-tugasnya Banser itu. Bagaimana pendekatan Biro Pendidikan dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual anggota Banser? Ya, pendekatan ya melalui Satkoryon. Satkoryon pendekatan dengan Satkorkel. Sehingga Satkoryon melalui Satkoryon dan juga Satkoryon turun ke bawah pendekatan dengan Satkorkel, sehingga Satkorkel akan merekrut anggota baru. Apabila ada anggota baru yang belum ikut Ditlasar, maka Satkorkel itu akan mengupayakan Satkorkel itu anggotanya untuk ikut Ditlasar, sehingga nanti anggota yang baru itu akan mengetahui tentang kebanseran bagaimana. Dan juga Satkorkel juga harus merekrut anggota baru tentang Ansor yang ikut kebanseran, karena Ansor itu belum tentu Banser, tapi Banser pasti Ansor. Siap, atur nuwun sangat. Waalaikumsalam. Dengan izin. Siap, nama saya Triwai Indarto. Ya. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Siap, silakan. Oke. Apa tugas utama barisan khusus protokoler dalam acara inaugurasi hari ini? Nah, ini dari kita Barisan Ansor Serbaguna Satuan Khusus Protokoler itu sudah mempersiapkan di hari Jumat. Nah, Jumat itu ada gladi kotor, habis itu di gladi bersihnya itu hari Sabtu. Nah, ini tadi ada gladi lagi di sebelum acara, itu juga kita menyiapkan bahwasannya protokoler ini adalah tugas untuk menyiapkan keseluruhan acara inaugurasi PC GP Ansor Sidoarjo. Seperti contoh menyiapkan tata letak panggung, kursi, seperti itu. Setelah itu menyiapkan seperti tentang transit, tamu VIP seperti itu juga. Jadi setelah itu juga kita menyiapkan rundown acara, itu kita harus mengetahui detailnya juga. Jadi siapa saja tamu VIP, terus siapa saja yang duduk di belakangnya, seperti itu. Nah, jadi keseluruhan acara alhamdulillah berjalan sukses sampai akhirnya kita dilantik, dan sangat baru kali ini juga di PC GP Ansor Sidoarjo mengadakan pelantikan yang cukup besar dan meriah. Apakah pesan Anda untuk rekan-rekan muda yang tertarik bergabung sebagai yang dari barisan khusus protokoler ini? Jadi gini sahabat-sahabat atau rekan-rekan muda, marilah kita saling bersinergi di Barisan Ansor Serbaguna Satuan Khusus Protokoler ini. Kita memang ditempat dan diajari bahwasanya kita itu harus selalu detail dalam segala hal di suatu acara. Jadi acara-acara resmi maupun tidak, kita yang bertanggung jawab. Jadi silakan kita nanti juga banyak relasi dari petinggi-petinggi juga.
Jadi khususnya kita ini dari lingkup bawah bisa ke atas dalam waktu dengan berjalannya ilmu atau pengalaman kita bisa mencari relasi banyak dari para pimpinan-pimpinan tersebut. Terima kasih. Selain itu, dalam tubuh Gerakan Pemuda Ansor juga terdapat Rijalul Ansor, yaitu lembaga yang mengkhususkan diri dalam penguatan spiritualitas kader melalui majelis dizikir, kajian keislaman, dan pelestarian tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Rijalul Ansor menjadi penguat rohani di tengah dinamika organisasi, menjaga nilai-nilai keenduan, serta menyeimbangkan gerakan fisik dan gerakan batin para kader. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Tariqul Amin. Tariqul Amin. Ya. Kita akan mengadakan salah satu wawancara sedikit mawon. Pertanyaan, bagaimana apa harapan jangka panjang PCGP Ansor terhadap kader-kader yang baru? Harapan kami dari pengurus cabang, terutama di Rijalul Ansor, itu untuk kader-kader baru supaya mengikuti seluruh prosesi pengkaderan, supaya tahu apa itu maksud dan tujuan organisasi ini didirikan. Baik itu PKD, di situ ada meskipun Banser ada di Kalsar, di Jalur Ansor ada di Rosa Ula, di tingkatan yang ke atasnya lagi ada PKL, itu bisa diikuti supaya kata-kata kita ini tidak salah tujuan, supaya sesuai tujuan organisasi kita. Siap Gus, terima kasih sangat waktunya. Ngapunten ganggu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sekedar? Monggo, enggak saya. Kita akan mewawancarai sebentar. Apa makna dan peran strategis Rijalul Ansor dalam tubuh Gerakan Pemuda Ansor saat ini? Oke. Jadi peran makna Rijalul Ansor dalam tubuh GP Ansor ibaratnya itu kalau kita ibaratkan seperti tubuh. Ansor itu merupakan otaknya. Ansor itu merupakan otak, kemudian Banser itu merupakan tubuhnya, jasadnya yang kuat. Lah, Rijalul Ansor ini merupakan roh. Jadi apa? Maknanya apa? Ada tubuh, ada otak. Tapi kalau nggak ada rohnya, maka organisasi tubuh itu akan tidak bisa jalan. Maka bagaimana sekarang caranya menghidupkan gerakan pemuda satu lewat gerakan yang ada di Rijalul Ansor. Jadi ibaratnya Rijalul Ansor adalah rohnya GP Ansor. Apakah pendekatan yang dilakukan Rijalul Ansor untuk menarik minat generasi muda terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, kalau untuk kiat-kiat dalam menarik minat dari kader-kader sesuai dengan jargon yang disampaikan oleh pengurus wilayah Jawa Timur, Rijalul Ansor itu adalah kediaman kedamaian. Maknanya apa? Rijalul Ansor kita jadikan sebagai rumah, yang mana rumah itu menjadi tempat untuk mencari solusi. Jadi harapannya adalah orang yang masuk GP Ansor, masuk Rijalul Ansor, masuk Banser itu bisa berkhidmat di NU dengan apa? Merasakan rasa kenyaman dan kedamaian. Harapannya di situ. Jadi dalam hidup akan menemukan solusi hidup. Matur nuwun sanget Gus untuk wawancaranya. Penting, Gerakan Pemuda Ansor juga memiliki lembaga bantuan hukum LBH Ansor yang hadir memberikan perlindungan hukum, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta menjadi garda keadilan sosial yang berpihak kepada yang lemah. LBH Ansor memastikan bahwa kader dan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang adil, humanis, dan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari mana? Ya, saya Umratul Humaidah, salah satu anggota dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo. Bisa minta waktunya sebentar, Mo? Ya, silakan. Oke. Apa peran strategis LBH di Ansor dalam kepengurusan yang baru ini? Alhamdulillah kami di jajaran LBH ini dipercaya untuk pendampingan
kepada masyarakat Nahdliyin khususnya yang berhubungan dengan hukum. Dalam artian hukum itu tidak hanya berupa kekerasan, tapi juga nanti ada hubungannya dengan UMKM ataupun yang lainnya. Jadi tempat-tempat strategis itu nanti akan ada dampingan secara hukum, begitu. Bagaimana rencana LBH GP Ansor dalam memberikan edukasi hukum kepada kader dan masyarakat umum? Pastinya kita akan selalu roadshow untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Nahdliyin khususnya yang nantinya tertuang dalam sebuah MOU, entah itu dengan beberapa banom yang ada di Sidoarjo ini. Siap, matur nuwun sangat atas waktunya. Yang istimewa, dalam rangkaian acara ini juga diselenggarakan pengukuhan Satuan Tugas Ketahanan Pangan JP Ansor Sidoarjo. Satgas ini dibentuk sebagai langkah strategis dalam mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Satgas Ketahanan Pangan akan menjadi garda terdepan dalam gerakan ekonomi kerakyatan, pertanian produktif, serta edukasi pangan sehat berbasis nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sini Muhammad Salah Bulkafi. boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, monggo. Kita akan mewawancarai jenengan, butuh waktu sebentar mawon. Harapan ke depan Anda untuk Satgas Ketahanan Pangan yang ada di Sedati. Harapan saya sebagai Satgas Ketahanan Pangan yang ada di Kecamatan Sedati, saya berharap kami atau kita semua pemuda-pemuda yang ada di wilayah Sedati bisa ikut serta dalam berperan aktif menjadi bagian dari ketahanan pangan Sedati yang ada di Kecamatan Sedati. Meskipun kita tidak menjadi petani, setidaknya kita bisa menjadi penyuplai, misal penyuplai bibit, penyuplai pupuk, atau bahkan kita menjadi distributor atau tengkulak hasil-hasil panen pertanian atau ketahanan pangan yang dihasilkan di Kecamatan Sedati. Itu yang menjadi harapan saya atau menjadi harapan kami yang ada di PAT Sedati. Siap. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke sahabat, ini terakhir wawancara kita di Satgas Ketahanan Pangan. Saksikan channel YouTube kita, ya sahabat, di PAC Sedati Sidoarjo, dan jangan lupa saksikan acara-acara PAC Sidoarjo yang ada di Sidoarjo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi antara seluruh elemen GP Ansor mulai dari jajaran pengurus, Banser, Rijalul Ansor, LBH Ansor hingga Satgas Ketahanan Pangan adalah bukti bahwa organisasi ini bergerak dengan utuh, lahir dan batin, fisik dan spiritual, sosial dan legal. Laporan ini dipersembahkan oleh Pasti News Pilar, informasi Ansor Sedati terkini. Salam pergerakan, salam kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.